ini menariknya. Kenapa menarik? Ini keunikan daripada HKBP. Iya. Luar biasa sekali, luar biasa. Nah, sebenarnya pandangan Amang itu gimana sih Amang kayak gitu? Apakah memang kita sebagai jemaat ini harus, ayo kita bahu-membahu gitu, jor-joran gitu Amang, atau gimana? Ini kalau kita para perantau ini, anak-anak muda ini mungkin sebagian besar kurang paham apa sih sebetulnya pesta Gotilon itu, apa sih sebetulnya esensinya. Tidak ada zamannya lagi gereja misalnya, tidak bisa ini anaknya terdiri karena nggak dibayar ini iuran gereja. Tidak bisa lagi di agenda yang meninggal ini karena belum dibayar sudah sekian tahun. Tidak ada itu. Mengenai RPP lagi Amang, kalau RPP itu sendiri apakah hanya sebatas untuk jemaat atau juga ada RPP untuk Marhalado atau bahkan pendeta Mang? Ada dong. Ada Mang ya? Ada. Ini bagaimana? Mekanismenya sama atau bagaimana Mang? Jadi mekanismenya begini. Kalau menyangkut tohonan, Iya. sintua yang melakukan kesalahan terhadap tohonannya, maka itu akan diadakan rapat sintua. Tapi yang dipimpin oleh pendeta. Iya. Bibelfro, guru huria, diakones sama juga. Dalam rapat Bibelfro, Iya. dalam rapat diakones. Tapi dipimpin oleh porus. Kalau pendeta, dalam rapat pendeta. Dipimpin oleh ketua rapat pendeta. Iya. Kalau sudah menyangkut soal Tohonan. tohonan. Di jemaat juga begitu. Sebenarnya sama. Dari jemaat itu. Tadi ya, Ya. disampaikan ke sintua WEK atau sintua wilayah. Iya. Maka di dalam rapat Marhalado, nah dalam pelaksanaannya begini. Sebelum warta jatuh. Kan itu harus dijelaskan, ditakasi. Kan gitu ya. Berikan ruang pembelaan buat dia. Apakah benar? Contoh kasus. Contoh ya biar langsung konkret. Iya, iya Mang. Sebenarnya dari 10 hukum Taurat itu pelanggaran ke 10 hukum Taurat itu setiap pelanggaran itu kena RPP. Ya. Walaupun di kita HKBP ini sebagai orang Batak Iya. Iya Amang. lebih banyak berbicara menekankan RPP ini atau terjadi soal pernikahan di luar nikah. Pernikahan di luar nikah. Apa maksudnya itu? Perkawinan yang Tidak diketahui oleh gereja gitu kali ya Mang. ya. Atau lahir Anak di sebelum- luar kawin? ya lahir sebelum, kalau sebelum kawin nggak mungkin lahir ya. Iya. Ya itulah itu. Contoh-contohnya Bang ya, Iya, contoh-contohnya. Oke Mang. Kadang bahasa Batak bilang, bahasa Bataknya dibilang begini, tubuh seorang dinasotik kina. Iya. Ayang Iya. gosotik kina sona seorang nih. Lahir bukan pada waktunya gitu ya Mang ya. Nah, itu juga salah. Karena sudah waktunya lah dia lahir. Tergantung persepsinya Tapi ini. begini, udah 6 dulu baru melapor kan gitu. Nah. Melapor mau diminta diberkati, ternyata sudah 6 bulan dalam kandungan. Iya, iya. Waktunya lahir 3 bulan lagi, jadi kan Emang sudah dikatakan- waktunya lahir. Nah, jadi biasanya kan di situ. Iya Bang. Tapi dengar, jangan nanti langsung tiba-tiba, baru 7 bulan. RPP. Padahal kan itu harus berikan ruang pembelaan. Iya, Karena ada saja anak yang prematur. iya. Kalau tiba-tiba langsung, tidak ditanyakan dulu. Iya. Nah, ada pembelanya, ada, ya. Jadi jangan dipermalukan sifatnya. Kan gitu ya, Diberikan ruang Amang ya. berikan ruang. Membela diri kan gitu. Dan disertai pembuktian tentunya kan gitu. Seperti yang Mang tadi katakan, usia 7 bulan siapa tahu lahir prematur. Kan begitu. Iya. Maka ada hasil kesempatan barangkali dulu ya. pemeriksaan dokter dan bagaimana gitu kali ya Mang ya. Betul. Itu sebabnya pentingnya klarifikasi dulu Iya. sebelum penerapan RPP itu sendiri gitu Iya. Mang ya. Jangan
karena Sintua ini tidak suka sama jemaat itu, langsung dia coba. Nah, lagi-lagi sama pendetanya ini harus kena RPP semangatnya ini Amang kan gitu. Semangat Karena udah penerapan dititip-titip, RPP. kapan ini? Iya. Salah kan, kupermalukan katanya kan. Jangan karena ketidaksukaan gitu ya. Jangan sampai. Semangatnya lagi-lagi harus dilandasi oleh kasih. Betul. Dan prinsipnya itu loh, parmahanion, penggembalaan. Parmahanion ya, Mang. Nah, Amang, kan tadi soal RPP itu nih, Amang. Misalnya katakan seorang jemaat terkena RPP gitu kan ya, Amang ya, di gerejanya ini. Terus tiba-tiba dia saya nggak mau lah jadi dipermalukan. Dia mungkin stigma dipermalukan itu ya, Amang ya. Sehingga dia memilih pindah ke HKBP lain gitu. Sebenarnya itu bisa apa enggak, Mang? Atau melanggar juga itu sebenarnya? Gimana sih, Amang? Oh. Jadi untuk kayak menyelamatkan diri gitu, supaya saya tidak dipermalukan di sini itu gitu. satu aturannya. Ya. Di HKBP Pondok Ungu ini sama juga dengan apa yang peraturan di sini, sama juga berlaku di HKBP Senjaka Sempurna, Iya. HKBP Setia Mekar. Kalau sudah misalnya kena RPP dari sini, terus pindah ke HKBP lain gitu ya, di sana nggak diterima. Iya. Sudah pasti. Kenapa? Karena harus minta dulu surat. Oh, Surat keterangan pindah, keterangan anggota jemaat. iya, Nah, mau pindah gitu. iya, Jadi kalau misalnya nanti kan misalnya ke Setia Mekar pindah, kan ditanya dari mana? Pondok Ungu. Ya mana suratnya? Ya. Kan gitu ya. Jadi tidak mungkin kecuali kalau ada terjadi pembohongan di dalam. Nah, itu kan pemalsuan data gitu ya, Mang, itu mungkin. kasus khusus lah itu Iya, kalau iya. ada terjadi. Ya. Pembohongan lah itu, Oke, ya. oke, Mang. Nah, kalau mengenai kesalahan-kesalahan ya, Mang. Tadi kan tentu yang kena RPP yang melanggar hukum Tuhan dari hukum Taurat tadi kan semua, Mang ya. Nah, melihat di perantauan ini ya, Mang. Salah satu di Paupaton itu kan Babadiawan hari Minggu. Artinya di sana kita harus memang mengkhususkan hari Minggu itu beribadah tentunya. Nah, kalau kita di perantauan ini dengan dunia kerja yang sedemikian rupa, orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik, ini ada kalanya bekerja di hari Minggu. Ini bagaimana gereja melihat kondisi ini, Amang? Ini jujur dulu ya. Artinya kita buka bukan sama kalian. Iya. Tapi kalau kita mau jujur, benarkah pertama ya, Iya. benarkah karena kita sedang diikat dalam pekerjaan sehingga tidak bisa beribadah? Iya. Itu dulu ya. Iya. Jangan dijadikan alasan. Iya. Di kota-kota besar terjadi ini ya. Tapi hampir semua di kota besar ada tinggal memilih. Sip kan hanya 8 jam. Kerja Iya. paling hebat itu, tidak boleh lebih. Betul, Bang, betul. Kalau kerja sore, ada gereja jam 7 pagi atau jam 6. Iya. Kalau dia kerja pagi siang, ada gereja sore. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lah. Kenapa di gereja buka itu sampai sekian, ada sampai 3-5 kali bahkan. Supaya Anda bekerja silakan. Tapi ingat loh. Waktunya untuk beribadah gitu, ya. Iya. Memberikan Iya, waktu untuk betul. beribadah. Kecuali karena COVID ini ya. Iya, iya. Kecuali karena COVID ini. Oke, semangat itu Bang yang penting ya. Benar. Kita bisa adjust waktu. Iya. Bagaimana niat dari jemaat itu sendiri. Iya. Nah, lagi-lagi Amang, pertanyaannya. Ini mengenai baptisan Amang. Ya. Ini di kaula muda, ini sedang marak. Kalau pendeta kami sebut ini jajan rohani Amang. Artinya mereka berjemaat di HKBP, tapi beribadahnya ke tempat lain. Ini bisa kolesterol rohani katanya. Nah, pertanyaannya gini Amang. Kan kalau mengikuti ibadah-ibadah tempat lain ada kondisi tertentu yang membuat kita itu harus dibaptis kalau ingin menjadi bagian daripada mereka gitu. Padahal ketika kita waktu kecil di HKBP itu sudah pernah dibaptis. Betul. Nah, ini bagaimana melihat ini, Bang? Oke. Jadi kita selalu memang coba
tidak mau melihat kekurangan daripada gereja-gereja saudara kita ya. Iya. Tidak melihat perbedaan-perbedaan itu ya. Iya. Tetapi kan dari tadi kita melihat mengkritisi soal HKBP. Iya, betul, ya. Kalau terjadi mengkritisi jemaat kita Iya. ya. Nah, oke. Soal walaupun sebenarnya oleh PGI sudah ada disebut dengan LDKG, 5 dokumen keesaan gereja. Piagam saling mengakui dan saling menghargai. Nah, kita hanya mengakui satu baptisan sekali. Satu baptisan. Iya, apakah dia dibaptis anak-anak, baptis bayi, atau baptis dewasa? Kalau dia sudah dibaptis, apakah dia dari gereja karismatik, Katolik? Kalau sudah dibaptis, itu sah. Karena dia dibaptis bukan dalam nama gereja, bukan dalam nama pendeta, Iya. tetapi dia dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Jadi cukup sekali. Itu gereja kita. Iya. Nah, ini soal pemahaman. Kembali tadi kepada jemaat kita Iya. ya. Kita tidak dalam batas mengkritisi gereja saudara kita. Ya. Tetapi pemahaman. Itu sebabnya dalam baptisan yang terjadi di gereja HKBP kan orang tua ditanya. Iya. Ajarkan firman Allah. Ada janjinya. Iya. Ajarkan kepada mereka, apakah engkau mau mengajarkan firman Allah kepada anak-anakmu? Apakah engkau membawa mereka pada persekutuan gereja? Jadi komitmen di situ sebenarnya ya, supaya tidak terjadi salah memahami. Sehingga terjadi lagi baptisan-baptisan ulang seperti itu. Nah ini, jadi harus kembali, itu tadi, RPP-nya itu kan di sana berjalan. Penggembalaannya harus diperkuat. Supaya memahami arti baptisan itu. Iya. Nah, di situ. Jadi kalau aku mau nanya nih Amang, semisalnya Amang ada seorang jemaat ya kan, jemaat HKBP, kemudian dia keluar, dalam tanda kutip dia pindah agama gitu Amang. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata dia ingin kembali lagi gitu ke HKBP. Terus dia terkena RPP kan ya Amang ya seharusnya. Apa itu sebenarnya diterima lagi atau tidak Amang? Terus kemudian apakah dia nanti dibaptis ulang atau tidak perlu lagi dibaptis Amang? Itu gimana Amang kira-kira? Oke, tadi harus jelas ya. Bagi kita, hanya mengenal sekali baptisan. Jadi tidak ada baptisan ulang lagi. Iya. Nah, soal bagaimana dia tadi prosedur mekanisme ada. Kalau sudah misalnya keluar. Kalau pindah itu biasa. Iya. Mau masuk ke HKBP lagi tinggal datang bawa surat. Iya Amang. Nah, saya kira sederhana. Iya. Sederhana saja. Tetapi kalau dulu dia keluar begitu kena siasat gereja atau karena RPP dan dia tidak mau melaksanakan apa yang sesuai peraturan gereja, dia mau masuk lagi, ada mekanisme. Itu juga tidak sulit. Tidak sulit, prosedurnya tidak sulit. Tapi dalam penggembalaan oleh majelis dia. Sebagai, kalau dikatakan sebagai gembala di jemaat, atau maksud saya, bahasa Batak sih lebih enak ya, marmahani di lingkungan nai. Jadi menggembalakan dalam sektornya, dia yang tahu. Nah, jadi ada beberapa hal, jadi ada perlakuan khusus juga nanti kepada yang bersangkutan. Iya. Untuk bisa diterima kembali menjadi anggota jemaat yang baru. Tetap ada proses yang akan dilalui tentunya, betul sekali. Iya, untuk iya, dapat iya. kembali diterima menjadi bagian atau jemaat gereja kita sendiri. Iya. Betul. Nah, Amang sekarang tadi kita udah bahas soal RPP ya, sangat topik yang sangat seru atau bisa dibilang klimaks mungkin ya, puncaknya tadi ya. Tapi ini juga sebenarnya tidak kalah seru juga mengenai topik mengenai perkembangan HKBP yang adaptif gitu. Kita di sini mau bahas mengenai visi dan misi dari HKBP dan wujud real pelaksanaan visi misi tersebut. Karena kita tahu kan perkembangan ini Amang, pelayanan HKBP kan sudah banyak ya Amang ya. Contoh sisi positifnya itu seperti
Ya balik lagi kayak zaman dulu ketika no mention tuh adanya membangun rumah sakit gitu ya untuk kesehatan, kemudian pendidikan sekolah gitu. Dan sekarang ini sudah ada panti asuhan juga, kemudian untuk yang difabel ya Amang ya, itu sudah ada juga dari AKBP. Nah, kira-kira menurut Amang gimana sih Amang mengenai menanggapi hal-hal itu Amang, perkembangan yang positif ini Amang? Oh ya, jadi sebenarnya kita hanya satu kata, bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dari awal tadi kita cerita soal bagaimana sejarah berdirinya HKBP, nyata sekali betapa Tuhan itu sangat cinta kepada kita orang Batak. Terus. Itu bersyukur ya. Tetapi yang kedua tidak berhenti di sana. Kalau kita misalnya lihat apa yang sudah ada, misalnya ada rumah sakit, ada sekolah, ada universitas, ya, ada untuk difabel, ada untuk panti asuhan, yayasan. Bukan untuk disombongkan berarti ya, tetapi kembali kepada visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. AKBP GP Pasu-Pasu Mang. Iya, kalau Pondok Ungu ini, apa visinya? Sama saja. HKBP Pondok Ungu Permai menjadi berkat bagi dunia di sekitar ini. Apakah memang kehadirannya, apakah Naposo Bulung, pemuda remaja sudah bisa menjadi berkat di rumahnya, di sekolahnya, di tempat pekerjaannya? Jadi harus ditanya lagi. Iya. Apakah gedung ini sudah jadi berkat bagi dunia sekitar, bagi alam? Iya. Nah itu dia. Jadi bentuk syukur kita atas kecintaan Tuhan itu harus kita respon dari apa yang bisa kita lakukan. Sensenina. Iya. Iya. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Apa yang kita punya saat ini, apa yang HKBP miliki harus bertujuan menjadi berkat gitu Amang ya. Benar. Harus menjadi berkat bahkan bagi dunia ini. Semakin menarik Amang. Nah, saat ini kita mulai coba masuk mengenai modernisasi Amang. Modernisasi pelayanan. Nah, kalau di HKBP sendiri, ya mungkin kita bicara di lingkup kita dah. Musik yang sering digunakan itu identik hanya dengan organ atau alat musik tradisional. Nah sementara saat ini dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, kemudian muncul alat-alat musik dan jenis-jenis musik yang beragam. Ini bagaimana perkembangan musikalitas di gereja sendiri Amang menyikapi kondisi itu? Saya kira sudah jalan, sudah hampir semua kan, pakai musik, pakai tagading, pakai keyboard. Ya. Full band ya Amang ya? Full band sudah. Apa perlu lagi tanya itu? Atau ada yang gereja yang melarang? Tidak bisa katanya. Ada. Ya. Kalian tahu? Ya mungkin ada beberapa gereja Amang yang memang masih dikatakan kaku dalam menerima modernisasi Amang. Nah, itu puluhan tahun yang silam. Oh gitu ya. Harusnya masa saat ini paradigma itu harus berubah Mang ya. Iya dong. Kita harus sudah menerima perkembangan. Sekarang itu. apa dipakai? Contoh dulu. Organ, keyboard. Ya. Di keyboard itu bisa memainkan semua. Ada suling Betul, juga di betul. sana, ada trompet di sana, ada Ya. gitar di sana. Jadi jangan munafik lah, nggak boleh ini katanya. Padahal keyboard itu ada di sana. Jadi Harusnya itu semua bisa difungsikan Amang ya. Iya. Yang penting tujuannya memuliakan Tuhan Amang ya. Iya. Betul. Asal jangan, kata anak saya, jangan lebay lah. Jangan lebay musiknya, jangan alay berlebihan gitu. Berlebihan Amang. Jangan. Ya. Kalau musik pakai uning-uningan, pakai ini, wah. Kalau saya katakan ya, kenapa tidak dipakai teknologi ini? Iya. Ya Justru kan? harusnya digunakan ya Amang ya? Puluhan tahun silam, ya main gitar saja tidak bisa di gereja. Nah itu dia. Dulu pemahamannya kan. Itu pemahaman dulu Amang Iya. ya. Kalau saat ini harusnya semua bisa kita daya gunakan. Iya. Yang penting untuk
memuji memuliakan Tuhan Amang ya. Benar. Jadi saya kira sekarang tidak lagi menjadi ajang perdebatan itu ya. Kecuali ada di kalian tahu, wah perlu diincili juga. Gitu Amang ya. Iya. Kalau masih berparadigma demikian harus sudah mulai digeser ini Amang. Benar. Jadi tidak boleh kaku dalam beribadah Iya, ini kan. iya. Tapi kembali kepada hati. Jangan begini seperti kafe rohani gitu ya. Oh iya. Dibungkus dalam kerohanian. Bukan. Tetap kehusukan itu. Tetapi jangan kaku. Agenda HKBP tidak kaku kok. Siapa bilang kaku? Tidak. Agendanya itu. Iya. Musik-musik itu bisa diformat ya. Walaupun ada memang yang begini. Ada yang harus pakai buku logo gitu. Nah, itu sebabnya kita dari HKBP ini semacam marketing the church. Memasarkan gereja. Iya. Anda mau beribadah dengan musik yang full band, datanglah jam 7. Anda mau beribadah yang khusyuk seperti HKBP puluhan tahun yang silam, datanglah jam 10 misalnya ya. Anda mau yang hanya nangis-nangis, datanglah jam sekian. Nah, itu boleh saja. Tapi jangan sampai lari dari tradisi teologis kita. Gitu ya Mang ya. Kalau bicara di PGI Okumene ya, ini kan lebih terbuka semua, inklusif semua. Berarti Jadi kembali ke hati juga lah. iya. Di gereja kita di Pondok Ungu, kita akan minta nanti berarti kita dorong untuk penambahan alat-alat musik yang lebih modern tentunya. Seru banget itu. Karena gini Amang, anak-anak Kalau saya muda bilang langsung dari pemuda-pemudanya langsung ada. eksekusi Amang. Itulah, Iya. jangan ditunggu lama-lama. Betul. Jangan Pak Simajuntang. Oke, sekian sama saya. Iya, cakep. Ini Bung Gerald sudah kerja kan? Iya. Nah ini, yang lain kan nanti akan ngalir, akan Iya, ikut. betul, Pak. Itu tadi ya semangat berlomba-lomba ya Mang ya untuk Benar. meningkatkan gitu ya. Jadi Mang, ini ya di Harapan Jaya selama live streaming, saya bilang harus full band. Selama live streaming, Iya Mang. karena kan orang ya memang jujur ya, kadang sudah gampang sekali orang pindah gereja sekarang ini. Selama pandemi, Iya. pindah gereja, pindah beribadah, Iya Mang. hanya tinggal tidak sepersekian detik lah. Ganti channel, nggak enak ini nyanyinya, ini gini, murhing katanya kan, saya mutung paret di naon. Jadinya pindah channel. Cari sini, nggak enak, wih, ini jamitannya terlalu panjang, langsung pindah kan. Nah tapi begitu dilihat benar-benar seperti ada event organizernya, ibadah, musiknya dikemas dengan baik, Iya. soundnya baik. Iya. Kemudian belajar juga song leadernya. Orang lihat begini belum lagi dengar khotbahnya, tapi dengar ini terasa sekali enak kan gitu. Iya. Kenapa tidak? Jadi di Harapan Jaya itu full band terus. Sudah full band terus Amang ya. Iya, makanya saya heran kok jadi bahan Berarti- diskusi lagi soal musik. Pondok Ungu kan segera menyusul Amang kalau begitu. Iya. Karena ini menjadi Pendeta momen kita sudah orang maju loh. orang maju. Iya, jangan di apa. Hanya kan sering selalu pemikiran yang dulu-dulu ada yang bawa gitu kan, baik dari sintu atau jemaat. Tidak boleh nih, najulu sok songonon. Nah berpikir dari dulu, tidak lagi sekarang. Iya Mang ya. Iya, Ya, iya. Oke, asal jangan lebay lah. Iya. Mang, Pelanggan betul. Dubai Amang ya. Nah, Amang, aku pengen nanya nih, Amang, mengenai kan kalau HKBP itu salah satu yang bikin terkenal itu adalah KUR, ya, Amang. Sebenarnya awal mulanya gimana sih, Amang? Apakah ketika yang dulu itu memang udah ada KUR apa gimana, Amang? Terus sehingga sampai saat ini kan terus dikenal gitu HKBP dengan ada KUR-nya, di mana KUR-nya sampai ada apa dibagi-bagi ya. Ada kur untuk AMA khusus, ada kur untuk INA khusus, atau kurnya Naposo gitu Amang. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih Amang? Boleh diceritain gak sih Amang? Ini berapa menit mau saya jawab ini biar tahu saya karena menarik juga semua itu loh menarik loh. Jadi saya kadang ini harus pendek ini. Mungkin kita singkat-singkat padat gitu kali Amang ya. Kan gini, terkadang
Ada positif, ada negatifnya ketika kita bicara soal KOR. Positifnya, kalau dikatakan ibu-ibu, markordo hita hari Minggu. Berminggu deh. Rame emang ya. Rame. Wilayah kita KOR hari Minggu. Rame wilayah itu. Rame. Hari Minggu Maranatha KOR rame. Datang kan. Satu positif itu. Iya. Positif. Nah, tetapi kalau hanya motivasi untuk itu saja, ya, kemudian di saat tidak KOR tidak datang, perlu dipertanyakan. Satu. Iya. Kedua, berapa sih maksimalnya KOR dalam ibadah itu sekali ibadah? Saya pernah perhatikan mau khotbah bergumul sering, bukan hanya sekali dua kali. Di gereja HKBP ini juga ini. KOR misalnya dipanggil. Mula pertama KOR seksi perempuan. Maju. Kalau ke seksi perempuan masih satu tempat. KOR Ina Esther. Datang dari sana, kumpul kosok-kosok lagi kakinya apanya, mau narik tonnya juga lama. KOR ama disebut lagi ama Sion. Ada sampai 12 orang. Orang udah pada ngantuk lah. Mau khotbah lihat jemaat itu kan bosan. Iya. Emang mau festival. Itu jadi negatif. Ada juga itu begitu selesai KOR pulang. Nah, jadi aduh. Makanya perlu. Jadi tidak perlu. Maksimal sebenarnya cukup 3. Maksimal kalau apalagi kalau jangan pandemi ini ya jangan dulu kan. Iya, Mang. Tapi kalau ini situasi normal ya. Iya, Mang. Maksimalnya ya 3 lah, 2 lah biasanya. Iya. Tetapi dipersiapkan dengan Kualitas. benar-benar kualitas. Iya betul. Jangan asal KOR, Iya. kan memuji Tuhan juga itu. Jangan sekedar tampil lah Mang Jangan ya. sekedar tampil. 2-3 KOR tampil tapi Iya. maksimal itu akan jadi Iya, jadi lebih sekali dinikmati. sebulan bukan berarti vakum dalam sebulan itu, tapi latihan, ada persekutuan. Iya. Setiap minggu bisa bertemu. Ini zaman normal ya. Iya, Mang. Setiap minggu bisa bertemu dan di sana dibaca, digumuli dulu firman Tuhan. Ada di sana juga saling mendoakan. Kan enak. Betul lah, Mang. Enak. Jadi begitu matang, hebat. Orang juga akan, wah. Ayariahan waeng. Hari Kamis dupe, badang naung hari Sabtu. Ayahai. Aineng berminggu sugu, masih ulhio nomor minggu. Kan enak. Lama ditunggu hari Minggu itu. Betul. Mang. Dikiranya sudah hari Sabtu. Iya. Padahal masih hari Rabu atau hari Kamis. Iya. Karena rindu. Dengar semua ditata sedemikian rupa. Nah, betul. Iya. Jadi memang apapun yang kita hadirkan, yang kita sajikan dalam pelayanan ibadah itu benar-benar harus muncul dari motivasi. Betul sekali, Mang. Motivasi yang baik untuk memuji muliakan Tuhan. Benar. Sehingga kita juga akan mempersiapkan sedemikian rupa tentu dengan kualitas yang terbaik sehingga jemaat itu bisa menikmati persekutuan itu gitu Mang ya. Iya. Betul. Iya betul. Jadi berikutnya Mang kita coba mau masuk ini ya Mang ke agenda terdekat HKBP ya Mang, yaitu ulang tahun HKBP. Tadi di awal Abang sudah jelaskan bahwa ulang tahun HKBP itu dihitung atau ditetapkan pada saat 4 tokoh besar itu berkumpul menentukan atau berkomitmen untuk menyebarkan Injil Tuhan di HKBP. Nah, tentu sudah sekian tahun bergulir. Bagaimana Amang capaian-capaian selama ini yang sudah diraih, yang didapatkan oleh HKBP Amang? Bagaimana perkembangan HKBP seutuhnya saat ini? Ini kita sebenarnya kalau bicara soal HKBP ini kita harus bicara soal jemaat ya. Tapi kalau misalnya bicara secara menyeluruh banyak sekali. Kalau menyeluruh Iya. ya. Nih, nah
misalnya yang kita katakan tadi, tetap diikat dalam visinya itu supaya menjadi berkat, itu yang terutama. Apa yang sudah dilakukan itu dua nomensen ya. Menariknya dua nomensen ini ditujukan kepada kita secara pribadi, orang Batak itu, supaya menjadi berkat, supaya maju, pintar dan lain sebagainya. Itu nyata. Jadi makanya saya katakan tadi, itulah gereja yang tidak kelihatan. Ini harus menjadi berkat dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya, profesinya, harus dong dinyatakan itu sebagai saksi Kristus, supaya hidupnya bisa menjadi berkat. Tetapi kalau bicara soal di tingkat jemaat misalnya ya, karena kan masing-masing punya visi. Di tingkat jemaat itu ada menjadi, dalam segala hal dia harus punya makna lah, kehadiran gereja itu. Jadi tidak lagi saatnya gontok-gontokan. Tidak. Saya berharap di jemaat kita, di gereja kita, Pondok Ungu ini tidak ada lagi tuh. Udah zaman dahulu itu kalau ada gontok-gontokan bunga perempuan atau punguan ama atau perhalado, udah itu akan ditinggalkan. Gak zamannya lagi. Mari, kan ini tahun pemberdayaan. Apa potensi yang ada pada kita? Mari. Ini yang diberdayakan. Supaya, sekali lagi, supaya bermanfaat. Bisa menjadi berkat. Itu harapan kita ke depan ini. Nah, karena sudah banyak yang diperbuat oleh HKBP. Jadi nggak usah ditanya apa yang diperbuat HKBP buat saya. Tetapi tanya dong, apa yang bisa saya perbuat? Harus kembali kepada Tuhan melalui gerejanya. Jadi ini yang kita harapkan ya. Jadi ulang tahun ini adalah ulang tahun bersama. Bukan gedungnya yang berulang tahun, tetapi sekaligus mengingatkan kalau 160 itu kedewasaan, kematangan luar biasa. Apakah kehidupan kerohanian kita, jemaat HKBP, sudah matang? Kalau Paulus menyebutkan, sudah dewasakah kekristenannya? Atau masih makanan susu? Yang sukanya berantem, gontok-gontokan, yang sukanya si panggaron gitu ya. Nah sebentar-sebentar kalau tidak cocok merdadi. Jangan, gak boleh lagi gitu. Zamannya itu tertinggal nanti. Mari maju. Begitu, jadi semua orang ada dalam tugasnya, dalam gereja ini ada pelayanan. Semua itu pelayanan. Oke? Baik Amang. Berarti tadi secara harapan. Harapan ke depan dalam ulang tahun HKBP ini Amang sampaikan secara gamblang agar kita semua jemaat yang mendengarkan bisa termotivasi dan tentunya memperbaiki diri dan mengembangkan potensi diri untuk menjadi berkat pada HKBP sendiri juga kepada jemaat dan kepada dunia. Satu-satu sebelum ke sini, ini closing statementnya ya. Karena ini kan masalah pandemi COVID ini, itu yang terlupakan tadi saya mau sampaikan. Kita belum tahu sampai tahun berapa bebas nol dari COVID ini, tergantung kepada kita. Tapi kan jutaan, ratusan juta penduduk Indonesia dari ribuan pulau. Nah, kita berdoa ya, karena kita bebas supaya kembali kehidupan normal lagi. Yang kita bahas tadi semua kan dalam kehidupan suasana normal tanpa pandemi. Tetapi di saat pandemi ini, kita beribadah kan tetap dalam prokes. Yang tidak ibadah kan terbuka, tetap gereja kita kan melayani secara live streaming juga. Nah, hanya persoalannya tanya kepada diri. Beribadahkah Anda atau menonton? Kembali ke hati. Kalau Anda beribadah, sama nilainya, maknanya
dengan Anda datang ke gereja, sama. Tapi kalau menonton, Hanya sekedar Amang. sekedar menilai, jadi kalau menonton, subjeknya itu adalah diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Ketika tidak enak, ya ganti channel. Iya. Jadi harapan kita, apalagi di tahun pemberdayaan ini, mari bersama-sama membuat apapun yang bisa kita buat untuk bermanfaat positif bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sekecil apapun, mari kita bersama-sama. Tidak lagi sibuk berdebat melihat kesalahan, kekurangan orang lain. Apalagi sampai perselisihan dan lain sebagainya. Tetapi mari membangun. Bukan hanya fisik, tetapi membangun iman Iya. untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Amin, puji Tuhan. Amin. Jadi itu semua kesimpulannya ya mengenai topik terakhir yaitu ulang tahun HKBP yang pada intinya kita semua mendoakan kita bisa survive menghadapi pandemi ini, kemudian juga HKBP bisa semakin lebih baik, semakin ya lebih indah gitu. Perdamaian lah di antara jemaat, tidak ada lagi konflik maupun perselisihan ya Amang ya. Betul. Intinya ya doa kita yang terbaik lah untuk HKBP ini Amang Amin, ya. amin, amin. Terima kasih Amang. Dan juga nggak lupa ya Amang, ini kan HKBP mau ulang tahun ini kan, Amang juga mau ulang tahun juga ya, beberapa minggu setelahnya ya. Sudah pernah. Oh sudah pernah ya? Sudah pernah. Mengulang lagi Amang. Gitu ya Amang ya. Gitu ya kira-kira. Nah jadi jemaat yang terkasih, itu dia tadi bincang-bincang kita seputar HKBP dengan Amang Pendeta Danert Siregar. Terima kasih banyak buat waktunya Amang Terima Pendeta kasih, Amang. yang sudah mau kasih waktu dengan kami HKBP Pondok Ungu Permai untuk bincang-bincang dalam podcast ini. Semoga podcast ini hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya Amang ya. Amin, amin. Secara khusus saya mau sampaikan dulu untuk malam ini. Oh boleh Amang. Silakan. Khusus kepada Amang Indang calon Sintua yang luar biasa hadir di sini, hadir secara live. Kita juga boleh di sini. applause ya, Amang. Iya dong. Jadi terpanggil dalam pelayanan itu ya. Amin. Dan kita bicarakan ini juga banyak untuk mengenal HKBP. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bang. Dan nggak lupa juga sekali lagi aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk HKBP yang ke-160. Semoga HKBP terus bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya Gerald Siahaan mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini. Pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Horas. Horas.